Alkitab seringkali dipuja sebagai kitab suci yang memberikan panduan moral dan spiritual. Tapi mari jujur sejenak, jika kita membaca Alkitab dengan hati yang santai dan pikiran yang terbuka, kita akan menemukan bahwa isinya seringkali lebih mirip kumpulan drama epik daripada manual hidup kudus. Di dalamnya ada cinta terlarang, pengkhianatan, pembunuhan, perebutan kekuasaan, dan bahkan tarian telanjang. Bayangkan kalau Alkitab diadaptasi menjadi serial Netflix, pasti langsung masuk kategori drama dewasa. Namun di antara semua drama besar itu, ada satu kisah yang terasa begitu aneh dan misterius, sampai-sampai kita bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud Tuhan dengan menyisipkannya? Ini adalah kisah tentang Daud dan Yonatan, dua tokoh yang, jika dilihat dari sudut pandang modern, mungkin lebih cocok muncul di novel romansa gelap daripada kitab suci. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia pasti tahu bahwa drama akan menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita mereka. Tetapi siapa sangka, drama terbesar justru datang dari orang-orang yang disebut suci. Seolah-olah, Tuhan menulis naskah cinta paling rumit, dan memberikannya kepada dua tokoh ini untuk dimainkan. Bayangkan saja, seorang pangeran pewaris tahta dan seorang gembala yang kemudian menjadi raja, dua pria yang mengikat sumpah setia, berbagi kasih yang digambarkan melampaui kasih seorang wanita, dan menangis terseduh-seduh saat harus berpisah. Ini bukan plot drama Hollywood, ini adalah cerita dari kitab suci. Namun, semakin kita menggali kisah ini, semakin jelas bahwa ada yang terasa tidak biasa. Apakah ini sekadar persahabatan sejati? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih personal, dan mungkin lebih kontroversial? Bayangkan seorang putra mahkota. Yonatan, anak sulung Raja Saul, adalah pewaris tahta Israel, sosok yang sejak kecil, mungkin sudah dibayangkan rakyat akan memimpin mereka ke masa depan yang gemilang. Dengan pedang di pinggang dan mahkota yang menanti, Yonatan tampaknya ditakdirkan untuk menjadi raja. Tetapi apa yang terjadi? Dalam salah satu momen paling aneh dalam sejarah kerajaan, Yonatan justru menyerahkan hak istimewa itu kepada seorang gembala muda bernama Daud. Ketika Daud memasuki kehidupan Yonatan, dia bukan siapa-siapa, hanya seorang anak kampung yang kebetulan berhasil menumbangkan Goliat dengan ketapel. Namun, ada sesuatu dalam diri Daud yang membuat Yonatan terpikat. Apakah keberaniannya? Kerendahannya? Atau ada karisma yang sulit dijelaskan dengan kata-kata? Yang jelas, Yonatan langsung jatuh hati. Yonatan melakukan tindakan yang tidak masuk akal bagi seorang pewaris tahta. Ia memberikan jubah kerajaannya, simbol status dan otoritasnya, kepada Daud. Tidak hanya itu, ia juga menyerahkan pedang, panah, dan ikat pinggangnya, semua perlengkapan yang menandakan kekuasaan dan posisi seorang pangeran. Ini bukan hanya tanda persahabatan, ini adalah deklarasi bahwa Yonatan mengakui Daud sebagai raja sejati, bahkan lebih layak daripada dirinya sendiri. Yang lebih mengherankan, Yonatan melakukannya dengan sukarela. Tidak ada rasa iri, tidak ada perlawanan. Sebaliknya, ia berdiri di sisi Daud, mendukungnya, meskipun tahu bahwa tindakannya berarti mengkhianati ambisi politik ayahnya, Raja Saul. Bahkan ketika Saul mencoba membunuh Daud, Yonatan justru menjadi pelindung dan pembela sahabatnya itu. Ia memperingatkan Daud tentang rencana ayahnya, mempertaruhkan nyawanya sendiri, demi memastikan keselamatan Daud. Mengapa seorang putra mahkota rela menyerahkan tahtanya kepada orang lain? Jawaban yang paling sederhana adalah cinta. Tapi cinta yang seperti apa? Cinta yang melampaui ambisi,
cinta yang tidak terikat oleh norma-norma duniawi, dan cinta yang mengorbankan segalanya, demi orang yang dianggap lebih pantas. Yonatan tidak melihat Daud sebagai ancaman, melainkan sebagai takdir yang harus ia dukung. Namun, di balik semua ini, ada ironi besar. Yonatan, yang seharusnya menjadi Raja Israel berikutnya, justru menjadi bayangan dalam cerita Daud. Dalam sejarah, ia diingat bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai sahabat sejati, yang rela mengorbankan segalanya demi seorang gembala. Mungkin Tuhan sengaja menulis kisah ini untuk mengingatkan kita, bahwa kemuliaan sejati bukanlah mahkota atau tahta, melainkan kesediaan untuk memberikan segalanya demi orang lain. Atau mungkin, seperti biasa, Tuhan hanya menikmati menonton drama yang luar biasa. Siapa tahu? Bayangkan ini, seorang putra mahkota bernama Yonatan, calon Raja Israel, malah rela menyerahkan tahta kepada seorang gembala bernama Daud, yang secara ajaib berhasil menjadi pahlawan nasional. Tapi tunggu, ini bukan hanya soal politik. Hubungan mereka dipenuhi dengan sumpah setia, air mata, dan pernyataan cinta yang begitu mendalam, hingga membuat banyak pembaca Alkitab mengernyitkan dahi. Kasihmu kepadaku lebih dari kasih seorang wanita, kata Daud dengan penuh emosi. Tentu saja, para teolog mencoba memutarbalikkan kisah ini menjadi persahabatan sejati. Tapi ayolah, kita tidak perlu terlalu naif. Hubungan ini terasa lebih mirip plot film indie pemenang penghargaan, penuh dengan ketegangan emosional dan dinamika yang ambigu. Apakah ini hanya persahabatan murni? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bahkan para editor kitab suci ragu untuk menjelaskan? Tuhan, sepertinya, sangat menikmati bermain dengan plot twist. Sebab kisah Daud dan Yonatan tidak hanya membingungkan kita, tetapi juga menunjukkan, bahwa kadang, Tuhan lebih mencintai drama daripada aturan. Mari kita mulai dengan Yonatan. Yonatan adalah sosok yang tampaknya sempurna untuk menjadi raja berikutnya. Sebagai putra sulung Raja Saul, dia memiliki segalanya, garis keturunan kerajaan, keberanian di medan perang, dan karisma seorang pemimpin. Yonatan tidak hanya seorang pewaris tahta Israel, tetapi juga seorang pahlawan perang yang dihormati rakyat. Di atas kertas, dia adalah paket lengkap, orang yang tepat di waktu yang tepat, untuk membawa Israel menuju masa depan yang lebih baik. Lalu masuklah Daud, seorang anak gembala dari Betlehem yang tidak memiliki apapun kecuali ketapel, domba, dan mungkin sedikit keberuntungan. Tidak ada seorang pun yang memprediksi, bahwa bocah desa ini akan menjadi ancaman terbesar bagi dinasti Saul. Tetapi begitulah cara Tuhan bekerja dalam kisah Alkitab, Dia memilih yang tidak mungkin untuk menunjukkan kuasanya. Dengan membunuh Goliat dan menjadi pahlawan nasional, Daud dengan cepat naik dari nobody menjadi somebody dalam waktu singkat. Dan disinilah letak keanehan kisah ini. Yonatan, si pangeran yang harusnya merasa terancam, justru tidak melihat Daud sebagai rival. Alih-alih membencinya, Yonatan malah jatuh cinta, atau, ya, setidaknya menjadi sahabat karib yang sangat setia. Bayangkan situasinya, Yonatan adalah anak dari Saul, raja yang mulai kehilangan pijakan, dan merasa paranoid karena popularitas Daud yang terus meroket. Tetapi bukannya berdiri di sisi ayahnya untuk mempertahankan dinasti mereka, Yonatan justru memihak Daud. Hubungan mereka adalah paradoks yang sempurna. Di satu sisi, Yonatan adalah bagian dari keluarga kerajaan, pewaris tahta yang sah. Di sisi lain, Daud adalah gembala yang tiba-tiba diurapi Tuhan, untuk menggantikan Saul sebagai raja berikutnya. Dalam dunia politik biasa, Yonatan seharusnya melihat Daud sebagai musuh bebuyutannya.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Yonatan mengikat sumpah setia kepada Daud, melindunginya dari ayahnya sendiri, dan bahkan menyerahkan simbol-simbol kerajaannya kepada Daud, tindakan yang dalam istilah modern setara dengan menyerahkan mahkota tanpa perlawanan. Apakah ini hanya persahabatan? Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan mungkin lebih berbahaya dalam hubungan mereka? Yang jelas, hubungan Daud dan Yonatan adalah salah satu hubungan paling kompleks dalam Alkitab, sebuah pertemuan antara cinta, loyalitas, dan ironi besar. Yonatan, anak dari musuh Daud, justru menjadi pembela terkuatnya. Tuhan pasti punya selera humor yang luar biasa ketika menulis kisah ini. Dalam Alkitab, ada banyak hubungan yang menyentuh hati. Rut dan Naomi, Maria dan Marta, bahkan Musa dan Harun. Tapi tidak ada yang lebih membingungkan, dan mungkin lebih menggugah tanya, daripada hubungan antara Daud dan Yonatan. Kisah ini bukan sekadar tentang dua pria yang menjadi sahabat. Ada sesuatu yang aneh, mendalam, dan, ya, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Mari kita mulai dengan narasi yang bisa dianggap sebagai cinta pada pandangan pertama. Diceritakan bahwa setelah Daud membunuh Goliat dan berbicara dengan Raja Saul, jiwa Yonatan berpaut kepada jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Tidak cukup sampai di situ, Yonatan mengambil langkah yang luar biasa. Dia memberikan jubah kerajaannya, baju perang, pedang, busur, dan ikat pinggangnya kepada Daud. Perhatikan baik-baik, ini bukan sekadar hadiah persahabatan. Dalam budaya kuno, menyerahkan simbol-simbol ini, sama artinya dengan menyerahkan hak sebagai pewaris tahta. Yonatan, secara simbolis, berkata kepada Daud, "Tahta ini milikmu, bukan milikku." Lalu kita sampai pada narasi yang bisa dijadikan skenario film romansa penuh air mata. Ketika Daud menyadari bahwa Raja Saul benar-benar berniat membunuhnya, Yonatan sekali lagi menunjukkan loyalitas yang luar biasa. Mereka berdua mengadakan sumpah setia di ladang, berjanji akan saling melindungi, tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk keturunan mereka. Namun yang paling mencolok adalah adegan perpisahan mereka. Lalu mereka berdua mencium satu sama lain dan menangis bersama-sama, tetapi Daud lebih sangat menangis. Ini bukanlah pelukan dan tepukan di punggung seperti persahabatan pria pada umumnya. Ini adalah momen emosional yang begitu intens, sehingga sulit untuk tidak bertanya. Apa sebenarnya hubungan mereka? Puncaknya, setelah Yonatan gugur di medan perang bersama ayahnya, Saul, Daud meratap, dan di tengah ratapannya, dia berkata, "Aku merasa susah karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat menyenangkan bagiku, kasihmu kepadaku lebih ajaib dari kasih seorang wanita." Tunggu sebentar. Lebih ajaib dari kasih seorang wanita. Daud, yang memiliki banyak istri dan selir, mengatakan ini tentang Yonatan. Pernyataan ini adalah paku terakhir dalam peti teka-teki hubungan mereka. Apakah ini benar-benar hanya persahabatan, atau ada elemen romantis yang tidak bisa diungkapkan secara eksplisit dalam konteks budaya kuno? Tentu saja, para teolog konservatif akan dengan tegas mengatakan, bahwa ini adalah ungkapan persahabatan sejati, bahwa kasih di sini adalah kasih spiritual yang suci. Tapi mari kita tidak terlalu cepat mengabaikan kemungkinan lain. Dalam budaya modern, perasaan mendalam seperti ini seringkali dikaitkan dengan cinta romantis. Apakah Yonatan dan Daud memiliki hubungan yang lebih dari sekadar sahabat? Alkitab tidak memberikan jawaban yang eksplisit, tetapi teks-teks ini jelas meninggalkan cukup banyak ruang untuk interpretasi.
Terlepas dari bagaimana Anda melihatnya, satu hal yang pasti. Hubungan Daud dan Yonatan adalah salah satu cerita cinta yang paling kompleks dalam kitab suci. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, loyalitas, dan kasih, yang melampaui norma-norma duniawi. Dan jika kisah ini meninggalkan rasa bingung atau bahkan sedikit kegelisahan, mungkin itu adalah bagian dari maksud Tuhan, untuk mengingatkan kita, bahwa cinta, dalam segala bentuknya, adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada pemahaman kita yang terbatas. Daud, raja yang diurapi Tuhan, adalah salah satu tokoh paling ikonis dalam Alkitab. Tapi mari kita jujur, dia juga salah satu karakter paling kontradiktif. Di satu sisi, dia adalah manusia yang dipilih menurut hati Tuhan. Di sisi lain, dia seperti bintang drama epik penuh kontroversi yang membuat kita bertanya-tanya. Mari kita mulai dengan prestasinya. Daud adalah pahlawan Israel yang membunuh Goliat, penulis Mazmur yang penuh inspirasi, dan raja yang membawa Israel ke masa kejayaannya. Tapi tunggu sebentar, jangan terlalu cepat mengangkatnya ke altar kesucian. Daud juga pria yang merebut istri Uria, mengatur pembunuhan Uria di medan perang, dan menari telanjang di depan rakyatnya dalam kegembiraan rohani, yang jujur saja, pasti membuat beberapa orang Israel mengalihkan pandangan dengan rasa malu. Sekarang, tambahkan kemungkinan adanya elemen romantis dalam hubungannya dengan Yonatan. Jika benar ada cinta yang melampaui persahabatan dalam hubungan mereka, maka ini semakin memperkaya palet kontroversi Daud. Bagaimana mungkin sosok ini, yang begitu dekat dengan Tuhan, juga memiliki sisi kehidupan yang begitu ambigu dan penuh tanda tanya? Apakah Tuhan sengaja memilih Daud untuk membingungkan kita? Tuhan sepertinya memiliki selera humor yang luar biasa. Dia memilih Daud, bukan karena dia sempurna, tetapi mungkin justru karena dia sangat tidak sempurna. Seolah-olah Tuhan ingin menunjukkan, bahwa kesucian bukanlah tentang tidak pernah salah, tetapi tentang bagaimana seseorang bangkit setelah jatuh. Mungkin Tuhan ingin mengatakan, lihatlah, bahkan seorang yang penuh dosa seperti Daud, bisa menjadi alat bagi rencanaku. Jadi, apa alasanmu untuk tidak berbuat baik? Namun, jika benar ada elemen romantis antara Daud dan Yonatan, bagaimana ini cocok dengan narasi keseluruhan kehidupan Daud? Disinilah hal menjadi menarik. Hubungan ini, jika memang melampaui batas-batas persahabatan biasa, mungkin mencerminkan kompleksitas emosional Daud, seorang pria yang mampu mencintai dengan intensitas yang mendalam, baik itu kepada Tuhan, kepada wanita, maupun kepada Yonatan. Itu memperlihatkan, bahwa Daud, dengan segala kontradiksinya, adalah manusia yang sepenuhnya hidup, penuh gairah, penuh kesalahan, tetapi juga penuh penyesalan dan kerinduan akan Tuhan. Atau mungkin, kisah ini adalah cerminan dari sifat Tuhan itu sendiri, yang tidak terikat oleh norma-norma dan label-label manusia. Tuhan yang memilih Daud, sosok penuh dosa dan kontroversi, mungkin ingin menunjukkan, bahwa kasih dan rencananya jauh melampaui logika manusia. Dan jika hubungan Daud dan Yonatan adalah bagian dari cerita itu, maka mungkin itu adalah pengingat, bahwa cinta, dalam segala bentuknya, adalah bagian dari karya seni besar yang dirancang oleh Sang Pencipta. Jadi, apakah Tuhan sengaja memilih Daud untuk membuktikan, bahwa bahkan orang suci memiliki sisi gelap? Atau mungkin Tuhan ingin kita melihat kisah Daud dan merasa lega, bahwa kita tidak sendirian dalam ketidaksempurnaan kita. Karena jika Daud, dengan semua tarian telanjangnya, dosa-dosanya, dan kasihnya yang penuh misteri kepada Yonatan, bisa disebut manusia yang dikasihi Tuhan, maka mungkin, ada harapan bagi kita semua.
Ketika berbicara tentang hubungan Daud dan Yonatan, agama-agama Abrahamik saat ini tampaknya memilih strategi yang sangat hati-hati, seperti berjalan di atas tali di tengah badai teologis. Ada ketegangan yang nyata antara membahas teks Alkitab secara jujur, dan menjaga agar jemaat tidak mengalami kejang-kejang doktrinal. Di satu sisi, pandangan konservatif cenderung menghindari pertanyaan-pertanyaan sulit. Bagi mereka, membahas kemungkinan elemen romantis dalam hubungan Daud dan Yonatan adalah seperti membuka kotak Pandora. Terlalu berisiko untuk iman jemaat. Mereka lebih suka menekankan persahabatan spiritual yang mendalam, dan mengabaikan detail-detail yang mungkin dianggap mencurigakan. Sebaliknya, kaum progresif, baik dalam kekristenan maupun Yudaisme, mengajukan pertanyaan yang lebih berani. Jika kita menerima bahwa Tuhan memilih Daud meskipun dia seorang pembunuh, pengambil istri orang, dan penari telanjang, serta penulis Mazmur yang luar biasa, tentu saja, mengapa kita tidak bisa menerima bahwa hubungan dengan Yonatan juga mungkin merupakan bagian dari kompleksitas emosional dan spiritualnya? Bukankah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memahami keragaman cinta manusia tetapi juga menciptakannya? Namun, mari kita jujur, membahas hubungan Daud dan Yonatan secara mendalam di mimbar adalah seperti bermain api di ladang minyak. Bayangkan seorang pengkhotbah konservatif membuka khotbah dengan, "Hari ini kita akan membahas kasih Daud dan Yonatan, yang menurut Daud lebih ajaib dari kasih seorang wanita." Jemaat mungkin mulai bergumam, mata melirik ke kanan dan kiri, dan beberapa mungkin sudah membuka aplikasi Alkitab di ponsel mereka, untuk memastikan ini benar-benar ada di teks. Ada ironi yang nyata di sini. Para pemimpin agama sering menyerukan jemaat untuk membaca Alkitab dengan lebih dalam, tetapi saat jemaat benar-benar menggali teks seperti ini, mereka tiba-tiba disuruh untuk tidak terlalu memikirkannya. Apakah ini bentuk ketakutan, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang sulit akan meruntuhkan iman, ataukah mereka hanya tidak ingin berurusan dengan kemungkinan, bahwa narasi suci tidak sepolos kelihatannya? Pada akhirnya, kisah Daud dan Yonatan menjadi seperti cermin, refleksi dari bagaimana kita sebagai manusia modern, memahami cinta, persahabatan, dan Tuhan. Apakah kita akan menerima kompleksitas ini dengan tangan terbuka, ataukah kita akan terus menutupinya dengan jubah interpretasi yang nyaman? Mungkin, seperti biasa, Tuhan tersenyum di atas sana, menikmati kebingungan kita. Dalam kasus Daud, Tuhan tampaknya lebih fokus pada kesetiaan, cinta, dan penebusan dosa, daripada pada daftar panjang skandal yang mengiringi hidup raja ini. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan benar-benar peduli pada orientasi seksual, atau apakah Dia hanya peduli pada cinta, kesetiaan, dan bagaimana manusia mencerminkan nilai-nilainya di dunia? Secara filosofis, konsep Tuhan yang Maha Kasih memberikan ruang bagi cinta dalam segala bentuknya. Jika kita percaya bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta segala sesuatu, maka cinta, terlepas dari bentuknya, pasti juga adalah bagian dari desainnya. Dalam kisah Daud dan Yonatan, kita melihat cinta yang begitu dalam, hingga Daud sendiri berkata bahwa kasih Yonatan lebih ajaib daripada kasih seorang wanita. Teks ini tidak memberi banyak penjelasan, tetapi ia memberi cukup banyak ruang untuk refleksi. Mungkin Tuhan ingin menunjukkan bahwa cinta sejati melampaui kategori yang kita buat sendiri. Romantis, persahabatan, spiritual, atau lainnya. Tapi, inilah ironi besarnya, Tuhan tampaknya jauh lebih fleksibel daripada umatnya. Tuhan memilih Daud, seorang pria yang membunuh, berzina, menari telanjang, dan, jika kita mau menafsirkannya, mungkin memiliki hubungan yang tidak konvensional dengan Yonatan.
Tuhan memberinya pengampunan, kasih, dan kehormatan untuk menjadi leluhur langsung dari Yesus. Namun, kita sebagai manusia, kita sangat berbakat dalam menghakimi. Mengapa kita seringkali lebih keras dan kejam dalam menghakimi daripada Tuhan sendiri? Mengapa banyak orang merasa memiliki hak untuk mendikte bagaimana cinta seharusnya terlihat, sementara Tuhan tampaknya tidak memiliki masalah dengan kompleksitas dan kekacauan cinta manusia? Mungkin, jika Tuhan bisa menerima Daud dengan segala kontroversinya, dosa-dosanya, kesalahannya, dan bahkan ambiguitas hubungannya dengan Yonatan, maka kita perlu belajar untuk melakukan hal yang sama. Mungkin kita bisa berhenti menghakimi berdasarkan kategori-kategori sempit yang kita buat sendiri, dan mulai melihat manusia lain sebagaimana Tuhan melihat mereka. Penuh kelemahan, penuh potensi, tetapi tetap dicintai. Tuhan mungkin punya selera humor yang besar. Mungkin Dia sedang melihat ke bawah sekarang, tersenyum dan berkata, "Jika aku bisa menerima Daud, kenapa kalian tidak bisa menerima satu sama lain?" Ketika semua telah dikatakan dan dilakukan, hubungan antara Daud dan Yonatan tetap menjadi teka-teki besar dalam kitab suci. Apakah ini kisah cinta? Apakah ini sekadar persahabatan yang dalam dan tulus? Atau apakah ini simbol cinta universal yang melampaui kategori-kategori yang kita ciptakan? Mungkin, hubungan mereka adalah cermin bagi kita semua, mengajarkan bahwa kesetiaan, pengorbanan, dan kasih tidak pernah bisa dibatasi oleh norma atau definisi manusia. Apakah Tuhan sengaja membiarkan kisah ini tetap kabur, untuk memancing perdebatan tanpa akhir? Seperti novelis yang meninggalkan akhir cerita terbuka, apakah Tuhan ingin kita terus bertanya-tanya, berdebat, dan mencoba mengurai misteri yang mungkin tidak pernah sepenuhnya terpecahkan? Bayangkan Tuhan tersenyum ketika melihat teolog, pengkhotbah, dan umat memutar otak mencoba memahami kisah ini. Mungkin, Tuhan menikmati melihat kita berusaha memahami cinta dalam segala kompleksitasnya. Mungkin, Dia ingin kita berhenti mengkotak-kotakan cinta, dan mulai menerima bahwa cinta, dalam segala bentuknya, adalah bagian dari karyanya. Atau, mungkin, Dia hanya ingin kita belajar lebih sedikit menghakimi dan lebih banyak mencintai, seperti Yonatan mencintai Daud, dan seperti Daud mencintai Yonatan. Pada akhirnya, kisah ini adalah pelajaran moral tentang cinta yang tulus, kesetiaan tanpa syarat, dan pengorbanan yang tak tergoyahkan. Apakah itu cinta romantis atau cinta platonis? Mungkin itu adalah cinta yang melampaui batas-batas definisi kita, sebuah cinta yang benar-benar universal. Dan jika Tuhan sengaja membuat kisah ini kabur, mungkin itu adalah caranya, untuk mengajarkan kita bahwa misteri cinta, seperti misterinya sendiri, adalah sesuatu yang tak akan pernah sepenuhnya kita pahami, tetapi tetap harus kita hargai.